Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi hasil diskusi kami, yaitu tentang deterpenasi minyak atsiri jeruk menggunakan destilasi molekuler. Baik, materi akan dipaparkan oleh saya sendiri, Agusti Wahyu Lestari, dan rekan-rekan saya, Erni Lovianasari, Gulita Indah Tresnowati, Imas Dian Munding Arum, Nisa Nurfadilah, dan Refli Kurnia Dewi. Untuk outline-nya, di sini kita akan membahas tentang destilasi molekuler, kemudian minyak atsiri, aplikasi dari minyak atsiri itu buat apa aja, dan deterpenasi. Langsung saja kita masuk ke materi. Jadi untuk sejarah destilasi itu sendiri pertama kali ditemukan oleh kimiawan Yunani yang bernama Hypatia dari Alexandria yang menemukan rangkaian alat destilasi, dan Zosimus dari Alexandria yang menggambarkan proses destilasi pada abad keempat. Kemudian ahli-ahli kimia Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah, terutama oleh Arros pada pemisahan alkohol menjadi senyawa yang relatif murni melalui alat alembik. Kemudian teknik penyulingan diuraikan dengan jelas oleh Al-Kindi. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan destilasi? Jadi destilasi itu merupakan metode yang dapat dilakukan dalam tahap isolasi untuk memisahkan campuran dari beberapa senyawa dan fraksi-fraksi dengan perbedaan tekanan uap atau titik didih. Kemudian untuk destilasi itu sendiri itu terbagi ada 6 macam. Ada destilasi biasa, kemudian bertingkat, destilasi uap, fraksinasi, destilasi vakum, dan destilasi molekuler. Jadi untuk kelompok kami di sini, kami membahas terkait destilasi molekuler. Nah, apa sih yang dimaksud dengan destilasi molekuler? Jadi untuk destilasi molekuler itu sendiri itu merupakan proses sperasi fraksi-fraksi molekul yang memiliki bobot molekul serendah mungkin untuk menghindari kerusakan. Dan destilasi molekuler ini bekerja berdasarkan sifat penguapan molekul. Kemudian untuk ciri-ciri dari destilasi molekuler itu sendiri, yang pertama ada alokasi waktu destilasi yang singkat. Jadi dia tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang kedua, koefisien transfer panasnya tinggi. Kemudian yang ketiga, aliran operasinya kontinu. Yang keempat, tekanannya rendah sampai 0,001 MBAR. Dan yang kelima, jarak yang sempit antara kondensor dan evaporator. Jadi untuk ciri-cirinya seperti itu. Nah, untuk bagian dari destilasi molekuler itu ada yang disebut dengan vakum sistem, kemudian kondensor, heater, feed, dan residu, serta destilat. Nah, kemudian di sini tuh destilasi molekuler itu mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa aja sih? Jadi kelebihan yang pertama itu waktu kontak yang singkat antar cairan dan tabung evaporasi beberapa detik sampai 1 menit. Kemudian menjamin pendistribusian cairan yang seragam dalam pemanas. Yang ketiga, kecepatan wiper yang berputar balik itu menghasilkan variasi retention time yang beragam pada proses pengaliran fluida ke evaporator. Yang keempat, prosesnya dikendalikan oleh panel kontrol yang mengandung suhu destilasi, kecepatan laju alir bahan, putaran wiper, dan tekanan yang digunakan. Kemudian yang terakhir, destilasi molekuler ini sangat baik digunakan dalam purifikasi, sperasi, dan pemekatan larutan untuk molekul yang kompleks dan sensitif terhadap panas. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip destilasi molekuler. Prinsip destilasi molekuler itu sendiri merupakan dasar dari destilasi vakum.
Destilasi senyawa yang dapat didekomposisi pada titik didih tinggi dan pekat terhadap udara dapat dimungkinkan dengan disabilitas vakum. Nah, biasanya itu ada 2 jenis destilasi vakum, yaitu destilasi vakum sederhana dan destilasi vakum tinggi. Destilasi vakum sederhana itu diterapkan ketika tingkat vakum yang lebih tinggi tidak diperlukan, misalnya pada evaporator rotari dan segitiga Perkin. Kemudian destilasi vakum tinggi, yaitu yang diterapkan ketika tingkat vakum lebih tinggi diperlukan untuk pemisahan. Tingkat destilasi lebih tinggi dari yang lain. Nah, metode ini dapat disebut dengan destilasi molekuler jika jarak antara evaporator dan kondensor mencapai jalur bebas dari molekul uap. Kemudian di sini ada rumus yang menggambarkan jalan bebas rata-rata dengan persamaan yaitu lambda sama dengan RT per akar dari 2 pi d kuadrat NA P. Itu merupakan persamaan yang menggambarkan jalan bebas rata-rata. Kemudian zat murni memiliki nilai tekanan uap tertentu yang terkait dengan suhu penguapan. Data suhu tekanan uap ini diplot ke diagram PT. Nah, diagram PT itu disebut juga dengan fase diagram. Nah, di samping sini kan ada gambar. Nah, gambar tersebut dia menunjukkan diagram fase sampel dari setiap zat murni. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, nah suhu penguapan atau titik didih tersebut menurun ketika tekanan sekitar berkurang sepanjang kurva penguapan. Kemudian di sini ada proses pemisahan dari destilasi molekuler, yaitu menurut SMSVT 2012, prosedur pemisahan itu menggunakan destilasi molekuler, yaitu yang pertama, bahan cair yang akan didestilasi dialirkan ke dalam tabung lapis tipis di atas permukaan pemanas. Kemudian dalam pemanas terjadi evaporasi yang tergantung pada karakteristik bahan baku dan suhu pemanas. Kemudian yang ketiga, bahan yang tidak terevaporasi itu mengalir ke bagian bawah dan bagian yang terevaporasi dikondensasikan dan dipisahkan. Kemudian yang keempat, yaitu ada 2 tipe stek dalam destilasi. Nah, fungsi pada masing-masing stek tersebut itu sama, tetapi kondisi operasinya itu berbeda. Kemudian yang kelima yaitu residu pada stek pertama dipompa dengan pompa transfer ke stek kedua. Nah, kemudian si bahan yang masuk ke stek 2 itu didestilasi. Yang keenam yaitu keduanya, si stek pertama dan stek kedua itu, keduanya itu ditampung dalam penampung berskala dan dikeluarkan dengan pompa destilat dan pompa residu. Kemudian yang ketujuh yaitu residu dialirkan ke sisi kanan dan destilat dialirkan ke sisi kiri. Kemudian yang terakhir dihasilkan dua larutan yang destilat dan residu. Nah, itu merupakan proses pemisahan dari destilasi molekuler. Di sini yaitu ada minyak atsiri. Nah, minyak atsiri itu sendiri merupakan senyawa metabolit sekunder yang termasuk dalam golongan terpen yang disintesis melalui jalur asam mevalonat. Nah, minyak atsiri itu dapat memberikan aroma tertentu dan khas pada tumbuhan. Minyak atsiri itu juga saat ini digunakan sebagai parfum, kosmetik, antibiotik, antioksidan, imunostimulan, mengurangi stres, dan terapi bagi penyakit ringan. Nah, si komponen minyak atsiri itu sendiri apabila terhirup dapat berinteraksi dengan sistem syaraf pusat dan langsung bereaksi dengan sistem olfaktori yang kemudian akan menstimulasi syaraf pada otak.
seperti itu. Kemudian di sini ada mutu minyak atsiri. Nah, mutu minyak atsiri itu dirumuskan dalam karakteristik fisika kimia dan pada umumnya dinyatakan dalam parameter warna, berat jenis, indeks bias, putaran optik, kelarutan dalam alkohol, bilangan asam, bilangan ester, dan kandungan komponen kimianya. Nah, rumusan mutu tersebut dihimpun dalam Standar Nasional Indonesia atau disebut juga dengan SNI. Nah, di samping parameter mutu tersebut, persyaratan mutu minyak atsiri itu dilengkapi dengan metode pengambilan sampel, metode pengujian, metode pengemasan, dan penyimpanan. Seperti telah ditemukan, mutu minyak atsiri itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan tumbuh, cara penanganan bahan, dan proses penyulingan. Kadangkala mutu minyak atsiri ini bisa menurun bahkan menjadi rusak akibat perlakuan yang telah seharusnya dilakukan, seperti penambahan bahan-bahan kimia tertentu. Yang dimaksudkan penambahan tersebut itu untuk menambahkan volume atau menaikkan salah satu parameter mutunya, namun justru dia tuh berakibat menurunkan parameter lainnya, seperti itu. Contohnya penambahan minyak lemak atau minyak nabati ke dalam minyak atsiri yang dimaksudkan untuk menaikkan bilangan ester. Nah, tetapi minyak lemak tersebut akan menurunkan sifat kelarutannya, seperti itu. Kemudian ada sifat minyak atsiri. Nah, sifat minyak atsiri itu ada sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi. Sifat fisik minyak atsiri itu minyak atsiri bersifat mudah menguap karena titik uapnya itu rendah. Nah, susunan senyawa komponennya itu kuat mempengaruhi manusia, terutamanya di hidung, sehingga seringkali memberikan efek psikologis tertentu. Kemudian sifat kimia minyak atsiri. Nah, sifat kimia itu secara kimiawi minyak atsiri tersusun dari campuran yang termasuk dalam golongan senyawa organik, yaitu terpena dan terpenoid, yang bersifat larut dalam minyak atau lipofil. Kemudian secara kimia minyak atsiri itu bukan merupakan senyawa tunggal, tetapi tersusun dari berbagai macam komponen yang secara garis besar terdiri dari kelompok terpenoid dan fenilpropen. Kemudian sifat biologi dari minyak atsiri. Nah, sifat biologi dari minyak atsiri itu Nah, dalam penyimpanannya lama, minyak atsiri itu dapat teroksidasi. Kemudian pada pengaplikasiannya destilasi molekuler biasanya digunakan untuk memurnikan minyak atsiri, baik untuk mengambil salah satu komponen maupun untuk memisahkan dengan pengotor. Selain itu, juga dapat diaplikasikan untuk farmasi dan pangan. Misalnya, destilasi molekuler dapat menaikkan konsentrasi karoten menjadi 19.500 ppm yang konsentrasi awalnya adalah 600 ppm pada suhu 170 derajat Celcius dan tekanan operasi 9 kali 10 torr. Kemudian juga dapat diaplikasikan dalam sintesis kimia. Pada pemurnian bio-oil menggunakan destilasi biasa dapat menyebabkan pembentukan chalk yang mengarah pada reaksi polimerisasi, sehingga destilasi molekuler dapat digunakan sebagai alternatif dari masalah ini. Misalnya destilasi molekuler bio-oil pada 70 derajat Celcius dengan tekanan 129 Pascal, laju feed 2 mili per menit dan kecepatan Weber 120 rpm, tidak hanya memisahkan fraksi ringan distilat sebagai upgrade biofuel, namun juga menghasilkan residu yang kaya akan senyawa lignin pirolitik. Minyak atsiri jeruk.
Minyak atsiri jeruk digunakan dalam industri pewangian dan makanan sebagai bahan penyedap. Mereka mengandung proporsi hidrokarbon terpenik yang umum, yaitu 60 hingga 98%, yang terdiri dari monoterpen, C10H16, dan sesquiterpen. Kemudian ada C15H24 dan terpen teroksigenasi sebesar 2 hingga 38%, serta lilin, kumarin, dan soralen. Senyawa utama minyak atsiri jeruk adalah monoterpen, delimonen, dan sesquiterpen adalah valensen. Deterpenasi merupakan salah satu pemurnian minyak atsiri, yaitu dengan memisahkan komponen minyak atsiri berupa terpen. Karena banyaknya terpen yang terkandung dalam suatu minyak atsiri akan menurunkan kualitas minyak atsiri berupa bau yang kurang sedap. Pelarut yang digunakan adalah pelarut polar dan non-polar, di mana fraksi terpen akan terlarut dalam pelarut non-polar dan fraksi non-terpen akan terlarut dalam pelarut polar. Kemudian, untuk yang selanjutnya, kami mereview satu jurnal. Jurnal yang kami review berjudul Determination of Orange Essential Oil by Molecular Distillation. Berikut adalah tampilan jurnalnya. Jurnal yang kami ambil berasal dari International Journal of Engineering Trends and Technology dengan volume 30 nomor 4 pada bulan Desember tahun 2015 dengan penulis Miriam A. Martinello, Cecilia L. Pagliero, dan Carolina A. Alevi. Kami mereview jurnal ini pada tanggal 10 Juli tahun 2020. Untuk pendahuluannya, dari jurnal yang diperoleh bahwa senyawa utama minyak atsiri jeruk adalah monoterpen, delimonen, dan sesquiterpen yang disebut valensen. Hidrokarbon terpenik mengambil bagian lebih sedikit dari senyawa teroksigenasi di aromatik profil minyak esensial, tidak terlalu berbau, dan sebagian tidak jenuh. Secara kimiawi, mereka tidak stabil dan rentan terhadap pengelompokan struktural di hadapan udara, cahaya, dan air. Reaksi ini dipercepat oleh panas dan pH yang rendah. Kemudian, destilasi molekuler atau destilasi jalur pendek adalah metode pemisahan dan pemurnian bahan yang tidak stabil secara termal, juga dengan tekanan uap rendah dan tinggi berat molekul, tanpa bahaya termal penguraian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh suhu penguapan dan kecepatan rotor dalam massa dan konsentrasi produk untuk determination minyak atsiri jeruk dengan menggunakan destilasi molekuler. Selanjutnya, ada metode dan bahan. Yang pertama, minyak esensial jeruk digunakan sebagai awal bahan untuk percobaan. Destilasi molekuler dilakukan dalam kadar 4 peralatan destilasi molekuler, dilengkapi dengan evaporator film, area 0,04 meter persegi, dan internal kondensor area 0,02 meter persegi, dengan pengaturan aliran katup dan indikator level. Kemudian, hasil distilat dan residu dikumpulkan dalam tremes kaca. Sistem vakumnya terdiri dari pompa mekanis dan difusi pompa. Temperatur kondensor 4,5 derajat Celcius, beroperasi tekanan 10 PA, dan laju aliran umpan 4,2 10-8 meter kubik per second, sama di semua percobaan. Suhu evaporator dan roller penyangka kecepatan diubah dalam kisaran 19-33 derajat Celcius dan 100-200 rpm. Hasil dari masing-masing percobaan dua fraksi yaitu hasil penyulingan diperkaya dengan monoterpen dan residunya diperkaya dengan senyawa beroksigen.
Dua komponen itu dianggap sebagai senyawa kunci, D-limonene untuk fraksi terpendek ringan dan linalol untuk kelompok teroksigenasi. Dalam minyak jeruk, awal konsentrasi senyawa-senyawa utama ini adalah D-limonene 95,17% dan linalol 0,38%. Komposisi fraksi distilasi dan residu ditentukan dengan kromatografi gas menggunakan peralatan Hewlett-Packard HP 5890, dilengkapi dengan kolom kapiler INAWAX dan detektor FID. Pembawa gas adalah nitrogen dengan aliran 22,5 10-8 meter kubik per second. Suhu oven mengikuti program lain al 60 derajat Celcius hingga 250 derajat Celcius dalam 20 menit. Dipertahankan dalam nilai terakhir selama 20 menit. Injektor dan detektor suhu masing-masing 250 derajat Celcius dan 350 derajat Celcius. Metodologi permukaan respon atau RSM digunakan untuk memodelkan proses distilasi molekuler. Kemudian, desain eksperimental ini yang digunakan untuk analisis adalah desain komposit pusat yang dimodifikasi karena kesulitan mengatur nilai rotor yang diperlukan. Ada 11 eksperimen berjalan dan 2 faktor suhu penguapan dan kecepatan rotor, dan 3 ulangan dari titik pusat untuk estimasi kesalahan murni. Dan di sini ada contoh gambar KDL4 Molecular Distillation Equipment. Hasil dari jurnal ini, hasil yang diperoleh pada penelitian ini, yaitu kondisi terbaik untuk mencapai rasio konsentrasi tertinggi, yaitu 10. Dan pemulihan linalol yang dapat diterima, LR 65%, adalah pada suhu 25 derajat Celcius dan RS 100 rpm. Destilasi molekuler terbukti tepat untuk metode deterpenasi minyak jeruk, memungkinkan konsentrasi senyawa teroksigenasi dalam fraksi residu. Suhu evaporator dan kecepatan rotor adalah variabel signifikan yang mempengaruhi pemulihan senyawa oksigenat dan hubungan antara konsentrasi oksigenat dan terpena. Jadi, kesimpulannya bahwa destilasi molekuler merupakan metode yang paling tepat untuk memisahkan minyak jeruk. Seperti kita ketahui sebelumnya ya, kalau minyak jeruk ini tidak tahan untuk suhu tinggi, sehingga destilasi molekuler ini sesuai. Suhu evaporator dan kecepatan rotor adalah variabel signifikan yang dapat mempengaruhi pemulihan senyawa oksigenat dan hubungan antara oksigenat dan konsentrasi terpen. Didapat nilai yang paling menguntungkan dalam berbagai studi yang diidentifikasi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.